Welcome to our channel. Dominasi selama beberapa tahun telah memungkinkan Amerika Serikat untuk membentuk jaringan aliansi yang menjangkau seluruh dunia. Apakah itu sekutu utama NATO atau sekutu non-NATO? Yang pasti bahwa mereka semua adalah kunci bagi seluruh kebijakan luar negeri AS. Sebaliknya, Tiongkok telah melalui banyak hal untuk bertahan jauh dari aliansi tersebut, memilih langkahnya sendiri dengan netralitas dan non-interferensi. Tetapi waktu berubah, persaingan atas perebutan pengaruh di kawasan Asia Pasifik semakin nyata. Dengan berbagai kepesatan yang dialami Tiongkok, negeri tirai bambu saat ini mempertimbangkan payung keamanan formal sendiri. Sesuatu yang mirip dengan NATO atau dalam konteks Perang Dunia II lebih baik dari Pakta Warsawa. Dalam beberapa tahun belakangan, Tiongkok telah meningkatkan hubungannya dengan negara-negara anti-Amerika dan Barat seperti Rusia, Iran, dan Pakistan. Seperti Biswas dalam tulisannya, Rusia-China Pakistan Engagement in the Changing Global Context, Scrutinizing the Realist Logic of a Trilateral Axis, menyebutnya sebagai formalisasi poros dan persekutuan tandingan, sebuah langkah strategis dalam upaya untuk mendorong bipolaritas yang lebih besar dalam urusan dunia. Berbicara dunia, tentu kita akan melihat bagaimana AS dan sekutunya berbicara dan bertindak. Meskipun tidak ada cukup tanda untuk membuktikan bahwa poros Rusia, Cina, Pakistan adalah sebuah kenyataan, yang jelas di sini adalah hadirnya kepentingan yang menyatu di antara ketiga negara yang secara bertahap mengarah kepada keterlibatan yang lebih dalam di antara mereka. So, benarkah demikian? Apa yang sebenarnya direncanakan Tiongkok dengan aliansi tandingannya tersebut? Berikut ulasannya untuk kalian. Biasanya aliansi terbentuk ketika dua atau lebih negara berbagi musuh bersama dan tidak mampu meningkatkan pencegahan mereka secara mandiri, sehingga mereka menggabungkan sumber daya mereka untuk menggulingkan status quo tersebut. Kita tahu selama 2 dekade terakhir Tiongkok telah berkembang dalam hal kemampuan militer substansialnya sendiri. Sebagai bukti, negara ini mampu mendorong India di sepanjang perbatasan kawasan pegunungan Himalaya, mengintimidasi Taiwan di laut dan udara, hingga menekan klaim kedaulatannya di atas Laut Cina Selatan. Kendati demikian, komitmen keamanan yang ditempuh Beijing tidak ingin terjebak dalam konflik yang lebih dalam dan lebih memilih untuk tetap pada tujuannya. Chinese Dream melalui pendekatan ekonomi di sebagian besar negara Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Bagi yang baru dengar, mimpi Tiongkok sebagaimana tulisan The Economist Xi Jinping and the Chinese Dream adalah istilah yang digagas Presiden Tiongkok Xi Jinping dan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai, terutama mengembalikan status adikuasa Tiongkok di tahun 2049 mendatang. Saat ini negara Panda telah menawarkan pinjaman dalam bentuk investasi dan kesepakatan perdagangan, terlepas dari rekam jejak negara yang bersangkutan. Beijing telah memenangkan sekutu dan membenamkan pengaruhnya di sebagian besar dunia. Hanya saja pemerintah Tiongkok sadar betul kesuksesan tersebut tidak dapat bertahan tanpa kekuatan militer yang kuat. Sebagai alat diplomasi, diperlukan kekuatan yang setidaknya setara dengan AS guna menahan tekanan Paman Sam. Ya, Beijing membutuhkan aliansi yang konsisten dan memiliki komitmen serta kepentingan sama. Namun persoalannya adalah, sebagian besar ekonomi maju dunia sudah bersekutu dengan AS, ditinjau dari lokasi pangkalan militer, menyebabkan negara-negara skeptis terhadap rencana Tiongkok. Bahkan, mitra ekonomi terdekat yang tergabung dalam Belt and Road Initiative atau BRI enggan secara eksklusif bersekutu dengan Beijing. Sekarang, secara teknis, terdapat Organisasi Kerjasama Shanghai. James Millward dalam buku Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang 2007 menjelaskan, The Shanghai Cooperation Organization atau SCO, juga dikenal sebagai Pakta Shanghai, merupakan aliansi politik, ekonomi, keamanan, dan militer lintas benua. Kerjasama yang dibentuk tahun 1996 ini melibatkan Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Dalam konteks geografis dan populasi, SCO menjadi organisasi regional terbesar di dunia, mencakup sekitar 60% wilayah Eurasia, 40% populasi dunia, dan lebih dari 30% PDB global. SCO dalam perjalanannya terus memperluas keanggotaannya dengan Iran, Afghanistan, Mongolia, dan Belarusia sebagai pengamat, sementara Kamboja, Nepal, Sri Lanka, Armenia, Azerbaijan, dan Turki membuat daftar mitra dialog. Hanya saja berbeda dengan NATO,
Pakta Shanghai bukan aliansi militer. Tujuannya untuk memerangi perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dan meningkatkan keamanan cyber. Itu artinya, negara anggota SCO tidak memperlihatkan kecenderungan buat bertindak luar di tanggung jawab itu, sehingga payung keamanan Tiongkok harus datang dari tempat lain. Nah, cara yang paling mungkin untuk mewujudkannya adalah dengan membentuk klausul pertahanan bilateral dengan Kamboja, Laos, Nepal, serta negara-negara Pasifik seperti Kiribati, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Akan tetapi Rusia, Iran, dan Pakistan masing-masing punya sarana dan sumber daya yang luar biasa dibanding negara-negara tersebut. Pada tahun 2019, Moskow dan Beijing meningkatkan asosiasi mereka menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Keduanya dinarasikan lebih selaras sejak pertengahan 1950-an. di mana Putin dan Xi telah bertemu sebanyak 30 kali. Mereka menunjukkan korelasi yang kuat, salah satunya dilihat dari persepsi publik. Jejak pendapat yang dilakukan Global Times menghasilkan bagaimana lebih dari setengah penduduk Tiongkok memandang Rusia sebagai negara paling penting dalam kebijakan luar negerinya. Sementara jejak pendapat oleh Pew Research Center yang berbasis di AS menunjukkan 71% orang Rusia memegang pendapat baik tentang Tiongkok. Dalam konteks aliansi militer, Rusia jelas akan mengambil kursi belakang dalam pembuatan kebijakan. Meski Putin dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak diperlukan aliansi militer Rusia-Tiongkok untuk saat ini. Namun, aliansi yang dimaksud mungkin saja diam-diam dapat ditempa dalam waktu dekat. Pernyataan Putin jelas mengisyaratkan hubungan yang semakin dalam antara Moskow dan Beijing, di tengah meningkatnya ketegangan antara dua negara tersebut dengan Amerika. Lalu pada Maret 2021, Beijing dan Teheran menandatangani kemitraan 25 tahun perjanjian, memperdalam pengembangan senjata, intelijen dan pertukaran militer, serta keamanan cyber dan investasi ekonomi. Iran, negeri para mullah, hampir tidak memiliki sekutu strategis karena dituduh mensponsori konflik proksi di Timur Tengah. Oleh tindakannya sendiri, Teheran terisolasi terutama ekonomi, menyebabkan Iran berada dalam masa-masa kritis. Pemerintah Iran sangat membutuhkan dukungan ekonomi dan militer. Nah, Tiongkok lewat megaproyek BRI-nya melihat itu sebagai kesempatan yang baik, terutama di Timur Tengah yang kita tahu merupakan panggung militer AS sejak lama. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif menyebut Tiongkok sebagai teman untuk masa-masa sulit. Kekuatan tawar Iran yang dibatasi dengan perjanjian baru yang berlaku, dan Tiongkok terus mengembangkan pijakan yang kuat di Iran. Sebagai implikasi kerjasama tersebut, di awal tahun 2022 lalu, Tiongkok bersama Iran dan Rusia sukses gelar latihan militer berjamaah. Ya, latihan ini memunculkan spekulasi kuat di mana Beijing tengah membangun aliansi militernya sendiri. Apalagi Iran mampu menyediakan minyak yang sangat dibutuhkan oleh Tiongkok. Selain Iran dan Rusia, Pakistan menjadi negara selanjutnya yang tergolong potensial untuk menjadi sekutu Tiongkok. Negara ini membanggakan militer yang tangguh, dibuktikan dengan mampu mempertahankan dirinya sendiri di tengah kepungan konflik, terutama dengan tetangganya India. Dengan bersekutu dengan Pakistan, Tiongkok dapat memperkuat akses ke Samudra Hindia, memungkinkannya untuk melewati titik tersedak maritim di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Islamabad telah mengandalkan Beijing untuk banyak hal, mulai dari transfer teknologi hingga vaksin virus corona. Belum lama ini, Angkatan Darat Pakistan melantik batch pertama tank tempur VT-4 buatan Tiongkok. Tank VT-4 yang dibangun oleh produsen pertahanan milik negara Tiongkok, Norinco, dipasok ke Pakistan mulai April 2020. Dalam tulisan yang dimuat The Diplomat, The China-Pakistan Partnership Continues to Deepen. Kerjasama pertahanan Tiongkok-Pakistan bukanlah hal baru, tetapi pengiriman senjata terbaru menjadi semacam tanda keinginan bersama untuk memperdalam keterlibatan strategis kedua negara. Itulah tadi pembahasan terkait rencana Tiongkok dengan aliansi tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?